mendapat perhatian dan didiskusikan untuk mendapat suatu kesepahaman yang dibutuhkan dalam rangka penyempurnaan kerajaan sehingga hasil kerja bersama tidak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya menggali potensi dan sumber-sumber perekonomian daerah, termasuk dari kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Peran penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi sangatlah penting dan strategis, mengingat modal merupakan salah satu faktor utama dalam proses pembangunan ekonomi. Masuknya penanaman modal ke Kabupaten Bandung akan berdampak langsung pada peningkatan kegiatan produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara prinsip tentu sebagaimana kewajiban kami selaku eksekutif dalam rangka untuk membuat APBD 2026, hari ini sudah kami follow up dengan kami menyampaikan struktur APBD kami, yang mana sudah disampaikan sebesar 13 triliun lebih dengan pendapatan ada 12 triliun lebih. Di dalamnya ada PAD sekitar 11 triliun lebih. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi rancangan kami sampaikan itu benar-benar bisa di follow up, ditindaklanjuti, tentu dengan seiring dengan kami coba mendorong untuk lebih mengintensifkan, terutama terkait dengan masalah optimalisasi pendapatan daerah. Ini penting saya sampaikan karena kunci daripada implementasi daripada APBD ini adalah sejauh mana kami eksekutif bisa meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah. Yang kedua juga kami sampaikan di dalam rancangan APBD 2026 adalah bagaimana kebijakan kami terhadap pembiayaan yang untuk infrastruktur melalui skema pinjaman. Sudah disampaikan untuk tahun 2026 dirancang taman ada 1 triliun 326 lebih, termasuk juga bagaimana kebijakan kami untuk menambah penyertaan modal di BPD sebesar 300 miliar. Dan kembali saya jelaskan bahwa untuk biaya skema pinjaman ini memang sekarang sedang berproses untuk pembahasan lahan di 3 ruas jalan titik yang akan kita rencanakan, yaitu Lingkar Barat dari Jimbaran menuju Uluwatu dan dari Uluwatu menuju Jalan Lingkar Selatan yang akan melewati Melasti, Sapaya, Melasti dan Lingkar Selatan, dan yang terakhir adalah dari Brawo menuju Umo Alas, menuju ke Dampal dan menuju Tekomar Barat. Ada 3 titik yang memang kita sedang garap melalui skema dana pinjaman kepada PT SMI ini. Karena Sungkaro ini berjalan, kita sudah juga berproses dengan PT SMI terkait dengan dengan proses pinjaman ini, dan kelihatannya sudah ada titik temu. Kalau nggak salah tanggal berapa ya, tanggal 30 tanggal berapa ini saya akan menandatangani besok kita menandatangani dengan Tuan kita besok akan menandatangani kesepakatan itu untuk tahap pertama di 2025 ini. Sedangkan 2026, kalau 2005 kalau nggak salah sekitar 1 triliun 450 miliar. Dan malah di dalam rancangan APBD ini kami juga sudah memasang anggaran untuk kewajiban pembayaran utang. Pembayaran utang pertama, utang daerah itu sekitar 329 miliar lebih. Ini sudah kita siapkan untuk kewajiban yang akan kita lakukan untuk tahun 2026. Ya kembali lagi semuanya ini akan berpulang kepada optimalisasi pendapatan daerah kami. Mudah-mudahan dengan seiring perkembangan pariwisata, Bandung ini akan semakin meningkat,
dan seiring dengan juga kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, ya apa yang menjadi rancangan kami di dalam rancangan APBD ini benar-benar bisa kami follow up semua. Oh ya, yang terkait yang kedua masalah kemudahan untuk insentif investasi, ya ini bagus, ini penting ini, karena ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Badung. Bapak Ibu tahu semua bahwa kita ini adalah daerah yang hidup dari sektor pariwisata. Tentu kita mendorong bagaimana orang semakin banyak berinvestasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menkyu juga, Pak Purbaya, kan selama ini ya, malah kita dorong bagaimana kita mendorong biar semakin tumbuh perekonomian di daerah itu, mendorong untuk semakin banyak orang berinvestasi. Karena kita menyadari bahwa dengan investasi yang cukup besar, apalagi investasi yang memang benar-benar yang berkualitas, saya kira ini akan satu adalah bagaimana dia akan bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan membuka lapangan pekerjaan otomatis akan mendapatkan pendapatan buat masyarakat kita. Dengan mendapatkan pendapatan buat masyarakat kita akan menumbuhkan daya beli masyarakat. Dan ekosistem ini terjaga, tentu akan berdampak kepada kesejahteraan buat masyarakat kita. Dan inilah yang akan menjadi satu dasar buat kita untuk terjadi pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya